Ya badminton kan olahraga fisik sama olahraga pikiran. Ternyata mereka tuh nggak cuman kita kasih asrama, kasih makan, udah selesai. Enggak, ternyata. Dia harus punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat, attitude yang bagus. Itu yang besok nantinya dia bertahan di level juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Agung Setiawan di channel Mas Was Official. Oke Pak E, kali ini kita bertemu lagi nih sama Bos Peter nih. Yang kemarin saya udah sempat ngobrol tipis-tipis ya tentang bisnis cuci mobilnya, Simple Car Wash. Kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis lagi sama Bos Peter ini tentang akademinya nih, akademi badmintonnya. Bos, ketemu lagi kita. Alhamdulillah nih. Gimana kabar Bos? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gue mau ngobrol ini nih, tipis-tipis nih soal akademi badminton lo nih gitu. Nah itu gimana Bos? Awalnya ini lo idenya mau bikin akademinya ini sendiri nih gimana nih? Simple Badminton Academy nih? Awalnya dulu kan ya dari tahun 2010 pertama di sini kita ada bikin klub lah, klub di Klaten. Kurang lebih hampir 8 tahun ya. 8 tahun ya? 8 tahun. Jadi ngebangun klub itu dari nol sampai banyak orang kenal lah gitu. Itu hampir 8 tahun. Nah setelah 8 tahun itu ada nggak kecocokan lah, nggak cocok. 8 tahun ya? Udah nggak kecocokan, terus akhirnya saya mundur dari klub itulah, dari ownernya semua kan. Oh berarti klub ini bukan sendiri ya? Kan, lagi itu sama teman? Iya join, kita join awalnya join. Ya bukan saya kerja nggak, jadi memang join. Sama-sama owner? Sama-sama owner. Iya. Nah, terus ada nggak cocok, akhirnya saya mundur. Nah, mundur itu saya sempat ke JRE Solo, ngelatih di sana. JRE Solo? Ya, jadi melatih dulu ya? Ikut kerja. Ya, kerja. Jadi employee lah ya? Ya, jadi gitu. Pelatih sana. Kurang lebih hampir 7 atau 8 bulan. 7 atau 8 bulan. Nah, di sana itu banyak yang saya pelajari. Yang dulunya 8 tahun yang saya kira itu memang udah terbaik ya, ternyata belum apa-apa. Oh. Nah, jadi di JRE Solo itu saya banyak belajar lah dari Pak Rahmat itu. Terus akhirnya setelah 8 bulan saya buka usaha car wash itu. Car wash itu karena saya harus ngebentuk dari awal itu kurang lebih 2 bulan tuh saya banyak izin. Oh, jadi pada waktu ngelatih itu lo ngebangun car wash ini jadi banyak izin lah untuk melatihnya di JRE Solo itu ya. Karena ya nggak enak kan, nanti mesti ada kecemburuan sosial. Sebenarnya kalau dari ownernya sana sih nggak ada masalah. Dari Pak Rahmat itu nggak ada masalah. Cuman sayanya kan ya nanti takutnya malah jadi nggak enak, terus akhirnya saya cuti. Oh, bisa ambil cuti? Boleh. Ambil cuti dulu 1 bulan. 1 bulan, terus setelah itu saya kok nggak enak ya, akhirnya tambah 1 bulan lagi, sekitar 2 bulan lah. Terus saya mundur. Oh, mundur lagi dari? Iya, dari Solo saya mundur. Saya resign lah. Saya resign sama Pak Rahmat itu setelah ngobrol panjang, terus akhirnya Pak Rahmat juga ya udahlah kamu fokus dulu di car wash itu. Bangun car wash gitu kan. Bangun car wash, setelah car wash jalan terus berjalan terus saya disaranin sebenarnya dari Pak Rahmat itu. Udah kamu buka klub aja di Klaten. Buka klub di Klaten. Iya, salah satunya dari dia yang support lah. Oh, dia yang support. Support maksudnya ya support ide, support apa dia support. Terus akhirnya ya terbentuklah Simple Badminton ini. Oh, dari situ ya awalnya. Tapi sebentar nih, sebelum kita lebih jauh tentang Simple Badminton Academy ini, maksudnya tadi lo bilang banyak hal yang dipelajari nih dari Pak Rahmat lah gitu loh sebagai pembina di JRE Solo. Apa sih yang lo pelajari itu dari Pak Rahmat itu istilahnya? Kalau pemelatihan sama aja ya, maksudnya ya basicnya nggak beda jauh lah. Ya, lo udah paham lah sebagai mantan pemain, tahu lah gitu kan. Cuman yang saya banyak belajar tuh masalah manajemen asrama sama manajemen klubnya, itu yang banyak. Sisi manajemen yang berarti lo banyak belajar lah, manajemen klub gitu. Ini yang jadi boleh dibilang nanti tuh jadi modal dasar lo dalam bangun akademi ini ya gitu. Ternyata nggak gampang, memanajemen asrama itu nggak gampang.
Jadi kita buka asrama, ngatur anak-anak itu ternyata nggak gampang. Jadi dari hal kecil kita harus benar-benar perhatiin, dari kebersihan, dari disiplin mereka bangun tidur, banyak hal yang harus memang kita atur, dari jajan mereka, makan mereka kita harus atur semua. Makanya banyak belajar di manajemen itu ya, ternyata mereka tuh nggak cuman kita kasih asrama, kasih makan, udah selesai, enggak ternyata. Jadi terus apa tuh yang maksudnya tuh yang di luar itunya tuh? Yang hal kecil aja, kebersihan kan menyangkut dia karakter dia nantinya. Itu maksudnya kebersihan kamar Semua, atau asramanya? asrama, kamar, asrama, terus dari lemari, baju, semua kita lihat. Jadi hampir ya setiap hari itu saya cek pasti. Kerapian dia gimana pasti. Di asrama yang JLS Solo ini. Iya. Lu turun juga sana ya ngeliat gitu ya? Iya. Memang di sana semua turun, pelatih semua turun. Oh, memang disarankan untuk perhatiin si anak nih sampai sedetil itu ya? Sampai sedetil itu. Luar biasa bagus. Makanya banyak belajar dari sana lah saya. Terus lain itu apalagi yang lu bisa dapat insight tuh dari lu ngelatih di inilah? Manajemen klub. Manajemen klub? Iya, manajemen klub. Jadi itu di dalam hal apanya tuh? Iya, dari pelatihan, dari disiplinnya pelatih, dari kita memimpin kepelatihannya gimana. Mimpin pelatihnya gitu iya, maksudnya? Jadi kan pelatih kan karakternya beda-beda. Ada yang disiplin, ada yang biasa-biasa aja. Itu kan kita harus bisa ngikuti mereka. Tapi mereka harus menjadi lebih baik. Nah itu gimana tuh untuk menjadikan mereka lebih baiknya tuh, resepnya apa tuh? Yang gampang aja dari kedatangan biasanya, absen. Disiplin kedatangan. Ya, itu awalnya dasarnya itu. Kalau dia udah disiplin, nah nanti melanjut ke disiplinnya latihan. Kan banyak pelatih juga yang latihan duduk main handphone, nah itu kan nggak boleh. Oh, iya. Selama ini tuh kita suka lihat gitulah ya. Ya banyak lah yang terjadi gitu banyak. Jadi pelatih cuman kasih program, habis itu atletnya mau maksimal apa enggak ya. Kecuali ada ownernya apa ada kepalanya di situ, dia baru biasanya itu. Tapi orang tua itu naruh anaknya di kita tuh harapannya mesti kan menjadi lebih baik. Iya, betul. Kalau anak itu cuman dilatihnya cuman ya kayak asal-asalan kan kasihan buang waktu. Iya. Ya kalau cuma dikasih program terus dilepasin kan kadang-kadang kan nggak maksimal juga buang waktu. Iya. Berarti dari yang belajar ini modal lo nih buat ngebangun Simple Academy, Simple Badminton Academy lo ya gitu. Terus gimana tuh mulainya tuh, dari mana lo mulai bangun dari Simple Badminton Academy ini? Awal mulanya setelah tadi cerita yang tadi kan saya disarani sama Pak Rahmat itu bikin klub. Nah terus ya kebenaran saya ada ketemu teman namanya Taufik itu, saya ajak mau nggak bikin klub. Oh berarti ini lagi ngajak orang lagi, ngajak teman lagi ini. Iya jadi kan ya dia bantu ngelatih lah. Jadi mau nggak kamu ngelatih di tempat saya gitu. Kalau mau, ayo kita bikin. Gitu. Oh Taufik ini pelatih? Pelatih, posisinya pelatih. Jadi awal mulanya pelatih Simple kan selain saya Taufik ini awal mulanya berdua dulu. Terus dia oke, terus kita urus semua legalitasnya. Habis itu berjalanlah itu klub itu. Berjalan dari atletnya cuma 2 awalnya. 2. Sebentar, kalau legalitasnya klub badminton itu apa sih? Standarnya kan 8. Apa aja tuh? Jadi kita harus punya atlet 8. Oh, satu-satunya 8. Setelah sambil ngurus legalitas itu kita. Nah, legalitasnya apa aja tuh? Organisasinya, daftar ketuanya siapa? Sesuai kepengurusan. Terus sampai ke atletnya minimal 8. Nah itu 7 apa 8 lah ya, itu minimal itu. Nah sambil ini berjalan nih saya buka, terus dapat 8 ini ACC. Yang siapa tuh yang ACC itu? Kalau legalitas itu? PBSI Klaten. Iya. Oh PBSI Klaten aja ya? Cukup ya itu ya? PBSI Klaten terus dia ajuin ke pusat biasanya. Itu sih PBSI ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oh, jadi itu udah jadi terdaftar ya? Terdaftar, resmi ya? Resmi, SI-nya semua kan kita dapat ID-nya semua. ID klub.
Oh, ada ID Club-nya. Iya, ID Terus ada Club-nya. SI juga. SI itu apa? Ya, SI-nya anak nanti. Oh, nanti untuk. Jadi klubnya punya ID, terus Jadi resmi ke daftar ya? setiap atlet itu punya SI. Nah, itu kan buat pendaftaran dia ke kejuaraan resmi. Oh, setiap pertandingan. Iya. Nanti itu emang kalau nggak ada SI itu nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Oh, iya. Kecuali pertandingan offline bisa, yang nggak resmi berarti. Yang nggak resmi ya? Iya. Oh, iya. Iya. Ya. Jadi, Terus lanjut. terus akhirnya saya buka asrama. Nah, awal mulanya asrama itu ya dari dua, dari Kalimantan satu sama dari Pati satu datang. Saya buka asrama dengan kapasitas ini 12 anak. Asramanya itu punya sendiri apa sewa? Sewa. Oh, sewa. Samping rumah sewa. Pilihannya dulu jadi saya sewa asrama samping rumah apa dekat lapangan. Oh, lapangannya berarti agak jauh ya? Jauh, dari rumah. jauh. Jadi kalau saya pilih dekat lapangan itu sebenarnya biaya kosnya lebih murah. Oh, Karena saya nggak perlu armada, nggak perlu mobil. nggak boleh transportasi ya? Ya, tapi kalau di samping rumah saya harus butuh armada. Untuk transportasinya ya, Ya, tapi bolak-balik. pengawasan saya di sini lebih enak. Oh. Tapi kalau yang dekat lapangan, ini pengawasannya susah. Kalau lapangan emang di mana? Lapangan ya kurang lebih ada 5 kiloan dari asrama. Oh, dari asrama Dari asrama 5 5 Itu kiloan. lapangan sendiri? Kita sewa juga. Sewa juga, Sewa juga. tapi udah di ini ya, Ya, kita sewanya udah ya member hitungannya, member jangka Ya. panjang. jangka panjang. Nah, Oh, artinya safe lah ya? ya. Tetap, maksudnya nggak akan dikasih ke orang lain lah Nggak, gitu? nggak. Oh, ya berarti Udah, kan udah. permanen juga lah, walaupun Semi sewa permanen gitu. lah. Terus. Jalan itu dapat asrama kita buka, terus kesininya ya puji Tuhan sekarang udah full. Full sekarang? Full. Jadi 12 anak ini memang udah ada. Nah, dari perjalanan itu kan saya juga ada ngirim atlet keluar ke klub-klub besar. Oh, ke klub besar. Ya. Oh, berarti tujuan lo ini, Simple Bantam Academy ini lebih untuk bisa memasukkan atlet itu ke klub besar? Ya. Hmm. Jadi tujuan dasarnya sebenarnya saya mau bantu anak-anak itu ke tempat yang lebih baik, ke jenjang ke klub yang lebih baik. Jadi dia bisa beasiswa full. Saya nyarinya juga yang beasiswa, nggak nyari yang bayar. Jadi dia ke tempat itu dia dapat minimal dia makan latihan asrama itu free. Free. Jadi minimal itulah. Pertandingan rata-rata free. Rata-rata free ya kalau dari klub besar ya? Iya, rata-rata free klub besar. Jadi makanya saya tujuan awal itu, bantu mereka lah. Kalau mau ke tempat yang lebih baik, ayo gitu loh. Itu pun saya lihat prosesnya minimal 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan Iya. itu di Simple Bantam Academy? Iya. Itu dari dasar atau memang? Enggak, kalau yang 3 bulan 6 bulan itu sebenarnya udah setengah jadi. Udah setengah jadi, Iya, jadi dia datang. lihat potensinya, kalau ada potensinya bisa dikejar 3 bulan ya saya kejar 3 bulan. Tapi kalau misalnya kurang ya berarti tambah 6 bulan. Minimal 3 bulan. Iya, target saya itu setiap anak itu minimal maksimal paling 2 tahun. Di Simple Bantam Iya, Academy? jangan lama-lama. Maksimal? Maksimal. Oh, lama. Nah itu nanti patokannya apa tuh? Kalau di 2 tahun itu dia ini tidak diterima klub besar, berarti memang rezekinya nggak di situ, dia sekolah. Oh, jadi udah ada indikatornya ya, kalau lo nggak berprestasi, misalnya gitu ya kan? Terus dia nggak ngetes di klub besar nggak diterima, ya udah deh, mendingan sekolah gitu ya? Mending di rumah. Di rumah dia tetap masih badminton sambil sekolah kan itu lebih baik. Artinya badminton ini cuma buat untuk rekreasi lah dan kesehatan ya kan? Buat sampingan lah. Kalau yang di sini kan dia badminton nomor 1. Badminton nomor 1. Iya. Terus pendidikan akademinya Sekolahnya gimana? biasanya di online. Oh, sekolahnya ikut online. Ada kerja sama sekolahan? Di sini ada, cuman tergantung biasanya orang tuanya masih mau sekolahnya di daerahnya. Oh. Daerahnya. Jadi kalau mau kita bantu ke sekolah di Klaten juga ada. Lu ada kerja sama? Mau sekolah juga ada, mau les juga ada. Oh, tapi itu ini di luar biaya? Di luar biaya sekolah. itu. Di luar biaya itu. Jadi tergantung kita, orang tuanya minta ya kita siapin. Apa yang orang tua minta kita siapin semua. Artinya Simple Bantam Academy ini memang tetap care ya sama pendidikan akademisnya si anak ini ya? Iya, saya saranin mereka nggak tetap lost lah ya kayak gitu. Iya. Kalau anak itu nggak sekolah, apa nggak pernah dipakai mikirnya, itu badmintonnya pengaruh.
Pengaruh ya? Ya, pengaruh. Jadi di lapangan dia nanti memutuskan apa yang harus dia, strategi main dia tuh, dia bingung mesti. Kalau nggak biasa dipakai itu. Oh, itu emang ada pengaruhnya situ Ada ya? pengaruhnya. Jadi memang ya badminton kan olahraga fisik sama olahraga pikiran. Nggak fisik kuat pun sekarang juga nggak menjamin dia bisa juara. Jadi Tetap ada strategi ya untuk bisa menangnya. Ini kan kalau yang gue tahu nih kan Simple Badminton Academy ini kan tagline ini become a winner with a strong character. Nah ini apa tuh jadi maksudnya tuh seperti kayak gitu? Jadi kalau menurut pengalaman saya orang juara tuh nggak cuman punya teknik bagus. Jadi dasarnya dia harus punya karakter yang kuat, attitude yang bagus. Itu yang besok nantinya dia bertahan di level juara. Kalau karakternya nggak bagus bisa juara nggak bisa. Cuman paling sekali 2 kali. Tapi kalau dia punya karakter yang kuat, terus attitude yang bagus, itu dia bisa bertahan di situ. Ini lo ajarin semua di sini? Diajarin. Ya dasarnya paling kecil ya dia tanggung jawab sama diri dia sendiri aja lah. Contohnya? Kayak kebersihan, itu dia harus belajar. Kebersihan kamar dia, kebersihan asrama, kebersihan peralatan dia semua harus rapi. Itu kan dasarnya buat anak itu. Kebersihan. Ya makanya itu gue lihat suka di IG lo itu ada anak yang nyapu ya. Gue bilang hubungannya apa nih? Nyapu sama badminton gitu kan? Kan dia bertanggung jawab sama tempat yang dia tinggalin. Kalau tempat itu kotor apa dia nyaman tempat di situ. Kalau bersih kan ya meskipun tempatnya biasa tapi kalau bersih kan nyaman. Terus apa lagi yang gitu? Ya disiplin latihan. Disiplin. Ya, jadi disiplin latihan kayak mungkin dari bangun tidur persiapannya apa itu kalau dia telat saya tinggal. Telat tinggal. Terus tinggal. Dia nggak latihan dong? Nggak latihan. Dia nggak bisa nyusul pakai Gojek apa gitu? Ya bisa, tapi nggak boleh. Sama lo nggak boleh? Nggak boleh. Jadi kita bilang jam 2 berangkat, dia jam 2 kurang seperempat minimal dia harus udah siap. Bagus. Itu terus di lapangan juga dia harus maksimal. Nggak maksimal saya stop. Maksimal tuh seperti kayak apa? Latihannya. Latihannya seperti apa tuh? Jadi kan ada yang kelihatan kan dia semangat apa enggaknya gitu. Jadi dari semangatnya ya? Iya semangatnya gimana kan kalau cuman biasa-biasa kan kelihatan. Dari gesturnya, dari gerakan tubuhnya kan kelihatan lah. Itu kalau ada atlet yang seperti itu lo cut? Stop. Nggak lo tanya dia kenapa nggak semangatnya kalau gitu? Iya ditanya. Ya kan bisa dia sakit apa enggak kan? Ya itu kan kita kan nggak tahu. Saya tanya dulu, terus saya tanya teman-temannya, kan mesti temannya tahu sebelumnya dia tuh sakit apa enggak kan mereka pasti tahu. Jadi kadang kan ada yang kalau yang malas kan alasannya bisa aja. Jadi saya tanya semua, bilang oh ya sakit ya. Ya kalau sakit, biasanya saya langsung suruh stop. Saya bawa ke dokter apa kasih obat lah. Jadi paling enggak gitu. Terus apalagi tuh yang jadi ngebangun karakternya si atlet kuat nih, yang lo kasih attitude ya, attitude. Jadi kayak sopan santun itu dia harus setiap ada orang yang datang ke asrama itu dia harus nyapa, siapapun itu. Terus ada orang tua atlet datang ya minimal dia salim lah sama mereka. Terus kayak kalau yang muslim saya harus waktunya sholat ya saya suruh sholat. Oh ya. Jadi bagus kayak, itu penting itu sholat ya, penting loh. Kalau yang Kristen minggu saya suruh gereja. Jadi saya tanamkan itu dia di sini. Terus apa lagi tuh? Banyak sih ya. Banyak nih. Berarti di sini kan yang 4 hal nih yang gue tangkap nih. Pertama misalnya kan tuh kebersihan tuh penting banget lah buat di tempat lu ya kan. Disiplin, ya kan, disiplin waktu lah artinya kan. Pada saat itu mesti on time lah. Gitu. Yeah. Toleransinya lu buat telan berapa lama sih? Ada toleransi apa enggak sih kalau telat gitu? Ada. 5 menit lah paling. 5 menit. Oh ya, berarti kan ada toleransi tuh ya kan. Tapi kalau dia udah sering gitu nggak ada. Nggak ada toleransi ya. Jadi awal apalagi kalau yang baru-baru sih saya nggak mungkin ini ya nggak langsung kencang gitu nggak. Cuman kalau memang sudah lama ya dan dia sering kayak gitu ya mesti saya kencangin, saya kerasin. Ya artinya kan 4 hal nih kan dari kebersihan, disiplin, terus semangat di latihan nih yang jadi perjalanan lo lah dalam membentuk karakter ya kan sama tadi attitude ya attitude. Kan. Nah ini kan kalau
apa ya, gue lihat ini kan sebenarnya kan dari lo yang join bangun klub, terus kan lo akhirnya mutusin untuk kerja lagi dulu lah, ngelatih di klub lain apa gitu, terus lo bangun lagi. Ini kan kalau gue lihat nih jadi satu apa ya, jadi satu second win gitu buat lo ya kan. Artinya lo bisa menciptakan angin kedua lo gitu lo dalam lo mengembangkan bisnis di passion lo ini kan. Ya kan. Tapi tetap semua ini bayar semua ya? Bayar, tempat saya semua bayar. Tempat semua bayar. Ya belum, kebenaran belum ada sponsor lah. Belum ada sponsor ya. Nah nih Pak E nih, kalau Pak E ini ada minat mau jadi sponsor nih di Simple Badminton Academy ini, boleh juga nih. Ini bagus soalnya pembinaan ini, dia nggak cuman masalah bikin anak jadi jago badminton nih, tapi dia ngebangun karakternya juga nih, karakter seorang juara gitu kan. Nah dari situ udah berapa banyak anak yang udah lo supply ke klub besar? Kalau yang simple, yang dari yang simple ini ya 6 kurang lebih. 6? Ya. Itu ke klub apa aja? Axis 2, Gideon, terus Jaya sama Mutiara. Oh berarti udah masuk di Axis, Ya. di Gideon, Jaya Raya sama Mutiara. Ya. 4 ini ya? 4 klub ini baru. Yang Jarum ini lagi magang posisinya. Oh posisi ada nih di Jarum lagi magang gitu. Jarum ada Itu magang. semua berarti begitu masuk itu emang free ya? Ya, Salah free. itu. Jarum magang, terus di JR juga lagi magang, sama di Axis juga lagi ada yang magang. Sebelum lo ngirim pemain ini ke klub besar, ini si pemain ini barometernya apa nih untuk dia bisa tuh lo promosiin tuh ke klub besar gitu loh? Apakah dia mesti punya prestasi sebagai juara atau memang cuman lo latih terus lo kirim aja gitu loh ke klub besar gitu? Kalau yang besar harus ada prestasi. Harus ada prestasi. Harus ada prestasi. Jadi kalau yang kecil itu sekarang ini, kalau single itu mungkin 2013-2014 klub besar nyari. Oh. Itu nggak harus ada prestasi, tapi paling nggak standar dia masuk tekniknya. Teknik postur itu masuk, nah itu kita bisa ajukan. Sebentar. Maksudnya ini kalau yang besar ini umur berapa nih? Usia berapa? 2009 ke atas. 2009 ke atas berarti Kelahiran sekarang 2009 ke atas. berarti 14 dong ya? Iya. 14 tahun ya? Iya, 14. 14 tahun lah kurang lebih itu. Itu dia harus ada prestasi paling Harus ada nggak. prestasi Iya. untuk bisa masuk ke Klub besar. klub besar. Kalau yang kecil? Yang umur kecil, berapa? kalau yang single 2013-2014 tahun ini. 2014. Iya, kelahirannya. Kelahiran 2014 berarti 9 tahun. Iya. Iya 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu udah dipantau juga? Udah. Dari klub besar? Udah. Hebat ya. Nah itu dia, jadi si klub besar ini turun ke lu gitu atau lu yang promosiin? Ada yang turun, ada yang kita promosi. Tergantung kita aja. Oh itu memang dilihat langsung, lu bawa ke sana atau yang lu turun sendiri atau memang lewat video gitu? Jadi kalau saya biasanya gini, kalau anak ini menurut saya standar udah masuk, itu biasanya saya telepon klub besar. Walaupun dia belum prestasi? Iya. Ini saya punya pemain 2000 sekian, mau coba tes boleh nggak? Kita minta. Lu bawa ke sana? Iya, kita suka berarti bawa. lu main feeling dong ya di sini ya? Ya kurang lebih gitu ya. Iya. Wah gila, Pak ini hebat banget nih, jeli banget nih sebagai pelatih nih, udah dapat gitu loh. Nah terus sampai di sana ditinggal gitu kalau memang diterima? Tinggal. 9 tahun? Iya, tinggal. Orang tuanya ngasih? Kalau orang tuanya ngasih, makanya kan, tapi biasanya kalau udah kayak gitu orang tua udah ACC. Sebelum kita berangkat, kita pasti koordinasi sama orang tua. Enggak, sebentar, nanti itu treatmentnya di klub besar tuh gimana dia? Sekolahnya lah, apa gitu, kadang kan umur 9 tahun masih butuh kasih sayang orang tua loh. Ya, kalau sekolahnya, klub besar biasanya udah pasti kerjasama sama sekolah. 9 tahun loh bos? Iya. Gue 9 tahunnya itu masih ngerengek loh umur. Luar biasa loh bener. 9 tahun itu udah banyak. Banyak ya? Udah banyak. Wah luar biasa ya pembinaan badminton Ya. Indonesia ya berarti ya? Makanya ya ada juga sampai sono nangis minta pulang ya banyak. Nah ya itu Banyak. dia. Itu gimana tuh solusinya? Beda-beda. Jadi ada orang tuanya yang damping ke sana. Ada yang pulang dulu. Ada. Oh. Jadi memang ya anak kecil susah. Anak kecil, Ya. itu kan masih kecil loh. Nah, Buat orang
apa ya, antusiasnya itu buat jadi pemain nasional ya. Ya, Kita jadi juara itu tuh pengorbanannya luar biasa 9 lah. tahun loh, Bos. Ya. Udah menghilangkan masa kecil itu kan. Iya. Nah terus benefitnya apa buat lu tuh? Buat klub lu tuh kalau lu bisa banyak ke sana, ngirim pemain sana? Keuntungannya buat kita ya pasti klub kita dikenal orang banyak. Jadi kalau dari Simple ini bisa kemana-mana. Bisa ke klub besar mana-mana bisa. Ke Jarum bisa, ke Jaya Raya mana bisa, ke Eksis dan lain bisa. Oh artinya lu nggak ngikat sama satu klub, nggak ada kontrak Nggak. apa gitu, nggak ada? Oh iya. Masih free. Bebas lah ya. Bebas. Terus kalau yang mau seperti nyari bakatnya gitu juga gitu, bebas. Siapa aja lo boleh datang, siapa aja lo Boleh. bisa ini. Terus target lo gimana nih kalau untuk klub lo sendiri nih? Saya targetnya ya, sementara ini target saya punya asrama aja, 2 asrama ya 20-an lah, 20 sampai 25. 20 sampai 25 satu asrama itu. Enggak, yang asrama satu ini kan udah full. 12 orang tadi. Ya. Oh berarti lo mesti buka satu asrama lagi Ya, dong. Satu asrama lagi. Itu laki cewek dipisah apa gabung sih? Sementara ini kita cowok. Nah, Cowok semua? Ya, Nggak ada ceweknya cewek? saya pisah di rumah saya. Karena baru Oh, ada ada satu. cewek di rumah sendiri lo Iya. gitu. Nah, rencana saya mau buka buat cewek. Artinya nih lu sekarang target lu ke depan ini lu mau maksimalin sampai 25 anak dulu 25 aja. anak dulu. 25 anak dulu. 25 anak dulu. Itu artinya Itu dengan asumsi latihannya 2 shift. 2 shift. Iya. Itu masih kepegang lo sama lo. Itu Pegang. pentingnya manajemen ya. Jadi lu tetap sekarang ini lebih mengandalkan kualitas dong. Ya. Kualitas si Ya. atletnya. Saya pengennya sampai kapanpun ya kualitasnya harus kayak gitu terus. Jaga ya. Jaga. Terutama Saya kalau misalnya karakternya memang itu ya. besok ada yang misalnya mau over kayak gitu ya tetap saya harus cari anak yang memang kayaknya mentok. Ya saya mending saya pilih. Makin kesononya besok saya makin milih pemain. Makin pilih. Kecuali orang Klaten. Kalau dia punya duit. Nah, Nah, pertanyaan gue kan bener gak Pak? Iya kan? Kalau dia punya duit nih, udah mau bayar lebih gimana? Sedangkan standarnya nggak masuk standar lu. mungkin kita harus ngomong face to face sama orang tuanya ya. Ngomong apa adanya. Ya tetap ada targetnya. Jangan kayak gitu juga. Soalnya itu bukan fashion saya yang gitu-gitu. Artinya lo tetap mau coba, tapi dengan Ya, dia ketentuan harus- masanya seperti ya. ini. Kalau memang dia mau Saya ada coba target, 3 bulan, 6 udah. bulan, kalau memang enggak ya udah. Ya jangan ikut yang grup ini. Nanti saya bikin grup yang reguler kan ada. Reguler, Ya. ya, reguler. Oh, lo ada reguler juga. Ada. Selain harapan lo ke depannya lo bisa maksimalin asrama lo ini 25 pemain kan untuk di sini, masih ada harapan lainnya? Ada. Apa tuh? Rencana mau buka cabang di beberapa daerah. Berapa daerah? Iya. Oh, 1, 2 daerah? Apa Ya, berapa daerah? minimal 1-2 daerah lah. Oh, tapi nanti kepegang itu ya? Bisa? Ya harus kepegang. Dari bagian manajemen itu ya? Kalau sini sudah settle, saya buka yang satunya. Udah, oh gitu ya. Iya. Jadi ini lo maksudnya mau menuhin dulu kuota lo 25 pemain itu? Salah satunya atau- itu sama kepelatihannya saya harus bentuk dasarnya sudah kuat. Kalau dia udah punya dasarnya, SOP-nya udah ada ya mereka industri bisa jalanin, baru itu saya bisa cari tempat yang lain. Oh, artinya Dan lo saya tetap nggak harus di akan sini ini terus. dulu. Saya nggak harus di sini terus. Lo mobile? Ya, jadi Anak saya bisa ini. di sini, bisa di sana, saya bisa di Oh, Rencana iya, gitu. iya. Wah, keren juga, bener. Bagus ya. Jadi- Terus, selain itu, Ya kemarin udah sempat ada pembicaraan ke arah sana sama satu daerah. si timnya kerjasama? Kerjasama. Oh, Kerjasama. Dia nyiapin tempat, lapangan, asrama, saya yang kepelatihannya. sistem kepelatihannya atau bawa namanya juga? Pelatihannya. Brandnya? Brandnya dia punya brand sendiri, nggak apa-apa pakai brand kita nggak ada masalah. Kalau lo sendiri prepare apa? Saya mana-mananya oke. Oh, artinya lo Tujuan bisa- saya awalnya lagi, tujuan saya di sana membantu daerah situ biar berkembang, itu. Apa dia nggak jadi challenge klub lo aja untuk bisa lo ambil pemain yang bagus itu dibina di Simple Badminton Academy? Bisa ke sana juga arahnya bisa. Awalnya mungkin gitu. Jadi awalnya saya buka pelatihan, tapi kan di sana belum punya asrama. Oh, Jadi ngambil daerah situ dulu, atlet situ. reguler berarti. Ya reguler. Tapi reguler itu kan di sana daerah sana lumayan banyak yang udah bagus. Nah selama ini mereka tuh datang ke sini, datang ke Klaten. Ada beberapa datang ke Klaten,
yang udah kira-kiranya udah layak ya. Oh, artinya Nah, emang di sini kemarin tuh dipoles udah sebentar sempat langsung. berjalan, dia Ah. berharap malu bisa menjadi satu kerjasama Ya. untuk lebih membangun sistem pelatihan Kenapa? di sana. Ya, gitu. kenapa nggak saya jemput bola sekalian? Bagus juga sih benar. Jadi kan Benar. kalau ke sana kan saya belajar, saya jemput bola. Saya lihat ada beberapa pemain yang memang layak, ya saya langsung saya bawa. Dan kalau di sana sudah siap asramanya dan lain-lain, ya biar di sana, nggak ada masalah. Nggak, terus nanti itu masalah administrasinya bagi hasil gitu. Atau lo memang dibayar aja di sana? Bagi hasil bisa, tapi sih saya pinginnya sih bagi hasil ya. Bagi hasil. Nah, cara lo promosiin ini Simple Badminton Academy nih gimana nih? Promosi, yang pasti salah satunya saya masukin ke klub besar, itu salah satu promosi saya. Oh, itu dari bagian Ya. satu promosi ya? Ya, itu salah satu promosi. Kalau besar banyak tahu kan, nanti dia juga bisa cerita. Itu dari si A, itu dari Simple, ini dari Simple kan. MLM dong berarti, Ya. mulut lewat mulut ya? Ya, satu itu. Kedua mungkin dari medsos. Medsos. Ya, dari Facebook, dari IG. Nah, ini sekarang dari YouTube nih sama. Oh inilah ya, Ya. insya Allah lah, siapa Ya. tahu nih dari channel gua nih bisa bantu nyuplai pemain dan atlet ke lu nih, Amin. alhamdulillah nih, ya kan. Ya. Oh. Pertanyaan gua nih bos, lu dari mantan pemain nih, dari mantan pemain, terus lu kan sekarang berbisnis nih. Ah, Itu apa yang lu dapet tuh dari hikmahnya itu dari lu waktu main dulu dan lu bisa aplikasikan dalam bisnis itu? yang diaplikasi pasti disiplin pasti. Disiplin ya tadi. Disiplin, jujur. Jujur. Jadi terus yang paling saya rasain itu kerja keras. Kerja keras. Kerja keras itu yang Oh. yang tadi dari bawah naik turun lagi ke bawah, ini kalau nggak punya kerja keras sama mental ini pasti nggak bisa. Mental ya. Nah. Nanti. Ya karena kan kalau pengetahuan gua mental pemenang nih selalu ada nih dalam Ya. diri kita nih. Apalagi kan lo atlet ya kan. Dalam diri lo pasti ada terus tuh mental pemenang ya kan. Dan itu mestinya nggak pernah hilang. Ya. Ya kan, dan itu Itu betul-betul yang apapun kebawa sampai keadaannya. sekarang, ya. Terakhir bos, pesan lo deh. Pesan lo apa nih buat para mantan atlet nih? Selama ya siapa tahu nih kan ada teman-teman kita yang nonton ini kan jadi yang memang lagi stuck. Pesannya apa bos? Pesannya jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Yang paling penting lagi lakuin pekerjaan yang kita senengin. Passion ya. Ya, jadi lakuin itu terus jangan takut coba. Dan misalnya aku seneng ini, coba aja. Walaupun itu dalam bidang apa aja ya. Ya. Oke nih, keren banget nih. Oke, makasih banyak Bos Peter nih. Ya, sama-sama. Sukses. Ini menginspirasi teman-teman kita semua lah ya. Ya, amin. Thank you Bos Peter.